Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Habib, jurusan Informatika Letting 2021. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang proses membuat basis data menggunakan Oracle sesuai dengan ERD, sistem pemesanan hotel. Nah, langsung saja kita ke bawah, dan ini adalah ERD dari sistem pemesanan hotel. Di sini saya membuat tabel sekitar 8 tabel menurut saya, dan ini adalah proses-prosesnya. Saya buat tabel agak saya modifikasi sedikit karena ERD-nya bagi saya agak membingungkan. Jadi mungkin saya agak perbaiki, tapi belum tentu benar. Jadi di sini yang pertama adalah tabel hotel. Di tabel hotel ini, di sini saya membuat tabel hotel yang pertama dengan nama hotel, dengan primary key-nya adalah hotel ID, dan saya menggunakan rata-rata adalah varchar. Nah, ini adalah proses insert data pada tabel hotel yang saya buat tadi. Saya menginsert sekitar 10 data saja supaya lebih banyak dan tidak kurang juga. Ini adalah prosesnya. Langsung yang kedua adalah tabel room kategori atau tabel room. Nah, di sini terlihat pada RD yang ada di sini. Di sini ada tabel room, cuman bagi saya agak membingungkan, jadi saya gabungkan saja di room kategori. Makanya tabel yang kedua saya buat room kategori. Di tabel kedua ini saya buat primary key-nya yaitu choose ID atau customer ID, dan foreign key-nya adalah hotel ID yang akan direferensikan ke tabel hotel, yaitu di atribut hotel ID juga. Dan ini adalah proses insert data pada tabel room kategori. Kemudian yang ketiga ada tabel customer. Nah, di tabel customer ini saya membuat dengan primary key-nya adalah SSN. Nah, di tabel customer ini tidak ada foreign key, hanya primary key saja. Dan ini adalah proses insert pada tabel customer itu, yang ketiga. Kemudian yang keempat ada tabel payment. Nah, tabel payment ini, pada tabel keempat ini dapat dilihat bahwa saya membuat tabel yang namanya tabel payment ini karena dia itu tidak memiliki primary key dan memiliki foreign key, yaitu invoice ID. Nah, kenapa tabel ini saya buat? Karena relasi antar tabel customer dengan invoice, nah ini itu bagi saya menurut saya kedua tabel tersebut berrelasi many to many, yang menyebabkan munculnya tabel baru yaitu tabel payment. Dan tabel baru ini bagi saya adalah weak entity. Oleh sebab itu dia tidak punya primary key, karena weak entity tidak bisa berdiri sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah proses insert datanya pada tabel payment. Nah, kemudian yang kelima ada tabel invoice. Nah, di tabel kelima ini primary key-nya adalah invoice ID. Nah, ini adalah proses insert data pada tabel invoice. Kemudian ada yang keenam, tabel tagihan atau bill. Nah, di tabel keenam ini saya mengganti namanya menjadi tabel tagihan supaya lebih mudah saja pembuatan tabelnya, karena agar bagi saya lebih mudah diingat. Nah, tabel ini memiliki primary key yaitu bill ID. Ini adalah proses insert data pada tabel tagihan atau bill. Nah, ini mungkin agak kecil karena panjang dan banyak. Yang ketujuh ada tabel reservation.
Tabel reservation di sini saya membuat primary key-nya adalah reservation ID dan foreign key-nya adalah available room. Supaya tabel available room ini bisa saya referensikan ke tabel today price pada atribut available rooms juga. Tabel ini juga merupakan tabel tambahan akibat relasi many to many dari tabel customer dan today price yang ada pada sini. Ini dan sini. Nah, menciptakan tabel baru. Bagi saya, ini adalah relasi many to many. Dan ini merupakan entity yang strong. Oke, ini adalah proses insert pada tabel reservationnya. Ini sepertinya agak terpotong karena panjang prosesnya, jadi terpotong waktu saya screenshot. Dan yang terakhir adalah table today price. Nah, di table today price ini primary key-nya adalah available room dan foreign key-nya adalah hotel ID. Kenapa? Karena menurut saya membuat karena di sini ada yang namanya hotel ID. Jadi saya buat saja foreign key-nya hotel ID dan referensinya ke tabel hotel, yaitu atribut hotel ID juga. Nah, ini adalah proses insert pada data pada tabel today price. Nah, ini adalah tugas buat yang pertama adalah buat query SQL yang melibatkan satu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan group by dan order by. Nah, yang kedua adalah buat query SQL yang melibatkan satu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan having. Nah, yang pertama adalah query order by. Pada query order by saya menggunakan tabel customer dan di situ saya ingin menampilkan kapital menggunakan upper pada atribut name dengan nama julukannya adalah nama. Kemudian saya ingin menampilkan juga email dengan nama julukannya sebagai email menggunakan init cap. Terakhir saya ingin menampilkan huruf kecil menggunakan lower pada atribut country dengan nama julukannya adalah negara. Dan saya order by atau saya panggil dari atribut country. Dan ini adalah hasilnya, yaitu dengan nama tertampil sini adalah kapital, emailnya seperti biasa ya, cuman hanya diganti nama atributnya aja, dan negara semuanya lower karena tadi saya insert seperti ini. Dan kemudian di sini ada fungsi group by dan having. Saya gabung karena bagi saya itu memudahkan dalam pembuatan. Contohnya pembuatan contoh dari group by dan having. Jadi di sini saya ingin menampilkan atribut first name dan last name dari tabel tagihan dengan julukannya adalah nama, dan saya ingin menampilkan juga atribut amount dengan perintah sum dan dikali dengan 12. Kali 12 ini saya hanya random saja agar menambahkan supaya hasilnya berbeda, agar tampilan outputnya saja yang berbeda. Jadi saya tambahkan kali 12. Kemudian saya menggunakan fungsi having sum pada atribut amount agar keluaran atribut amount-nya lebih dari 300.000, dan saya group by dari atribut first name dan last name. Berikut outputnya. Nah, di sini dapat dilihat first name-nya adalah ini, dan nama di sini adalah dari hasil last name-nya. Mungkin sini agak sedikit salah, keliru. Cuman saya ingin hanya menampilkan first name dan last name dengan nama atributnya nama. Cuman ini agak keliru mungkin. Dan di sini dapat dilihat totalnya lebih dari 300.000. Seperti dilihat Aziza Ramadhani 360.000 totalnya dari amounts-nya, Lojel, Landoy, sampai seterusnya. Baik, sekian dari presentasi laporan saya. Mungkin ini banyak yang keliru atau salah. Saya mohon maaf. Lebih dan kurang sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.